Salam Semeton CB, salam rahayu. Kembali lagi bersama saya di CB Tabanan. Video kali ini video yang spesial buat saya sendiri dan juga mungkin spesial buat teman-teman di klub CB Tabanan, karena kita hari ini main ke markas Dewata CB Club. Siapa itu Dewata CB Club dan siapa-siapa orang yang akan kita temui hari ini? Makanya buat kalian yang penasaran, tonton terus videonya sampai akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya juga, di-share juga. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, Semeton CB, seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita akan ketemu dengan Dedengkot. Wih, Dedengkot di CB Dewata dan cikal bakal CB Tabanan. Hari ini akhirnya, bahkan saya sebenarnya dagduksyir nih Pak De, Pak Ngah sama Pak Man, dagduksyir ketemu dengan para suhu-suhu nih. Tapi tanpa berpanjang lebar, saya ingin menanyakan banyak hal sebenarnya tentang dunia persebean, terutama persebean kita di Tabanan. Banyak hal yang ingin saya tanyakan, tapi karena terbentur durasi, nanti biar tidak terlalu bertele-tele. Tapi ada beberapa pertanyaan yang memang mendasar, dan mudah-mudahan dari penjelasan ini saya kembali berharap bahwa Semeton ataupun teman-teman di CB Tabanan tahu roh atau leluhur kita datang dari mana. Gitu sih sebenarnya Pak. Biar menghindari sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ya. Oke. Kita langsung saja deh. Sebelum ke pembahasan yang inti, kita berkenalan dulu siapa beliau-beliau bertiga ini. Karena sering sekali saya sebut di channel bahwa ada three brothers. Ya, ini dia. Mereka bertiga adalah tiga bersaudara yang mengawali di CB Tabanan. Kita mulai berkenalan dari yang paling besar deh. Pak Ngah ya? Ya. Pak Ngah. Pak Ngah Bekung gitu dikenal namanya kan? Iya. Benar ya? Benar. Ayo didekatin mana? Ya, Pak Ngah Bekung. Nama asli siapa sih sebenarnya? Nama asli Nengah Ratnawan. Ratnawan. Ya, panggilannya Bekung. Bekung. Ya. Karena sing lakukan. Pamannya lanjut. Nggak gitu sih ya. Nama silanya dipanggil begitu aja. Siap. Nama akrab dah berarti ya. Nama populer, nama tren. Begitu kira-kira ya. Jadi lebih gampang. Tahu Pak Bekung? Pak Bekung. Tahu Pak Ngah Bekung? Oh iya Pak Ngah Bekung. Gitu. Siap. Yang kedua, Pak, ini pakai ini aja deh biar lebih dekat. Ya, nama ya Toyes, Pak Man Toris itu yang lebih dikenal. Sebenarnya nama asli siapa? Ya, kalau nama panggilan kerennya kan Toris ya? Ya Toris. Kalau bule ya? Ya bule ya. Kalau nama aslinya Inyoman Tristawan. Ya, kebetulan yang ketiga Tri. Ya Tri. Oke. Itu. Berarti ya gitulah. Mungkin apa penyebabnya dibilang Toris, mungkin karena agak kebule-bulean gitu. Kalau dulu Pak Dek putih katanya Pak Dek, tapi sekarang agak selam sedikit ya. Tapi tetap manis kan. Astunggaro ya. Oke. Kemudian yang terakhir, silakan Pak D. Ini yang terakhir adalah Pak D Cica. Namanya Cica. Nama asli sebenarnya siapa Pak D? Nama aslinya Imade Aristawan. Ya mengikuti kakak lah, semua Wan, ini Wan, saya Ariswan. Jadi dari 3 menjadi 1. Ya. Wih, kayak Trisula ya. Kalau Trisula begitu, ujungnya 3 tapi katiknya kok katik sih. Pangkalnya tetap 1. Oke. Tapi lebih akrab dikenal Cica. Ya, tapi dari kecil sudah panggilan akrabnya ya dibilang Cica gitu. Ya. Mungkin karena sering nyanyi. Dulu kan istilah kerennya waktu lahir itu mungkin penyanyi itu Cica Kusuyo yang terkenal dulu. Iya, benar. Makanya sering dulu nyanyi, makanya pegang mic ya, mungkin itu yang
yang mungkin bikin ya, yang bikin populer ya. populer gitu. Sampai sekarang pun Sampai senang dengan sekarang mic ya. senang dengan mic. Sebenarnya dari ketiga ini yang paling sering ngejuk itu adalah Pak Paman ini. Ini juknya selalu kena sih sebenarnya, sampai ingkel-ingkel gitu ketawanya ya, sakit perut. Tak kira Cica itu awalnya dari sering nyanyi, Pak De. Cica di dinding kayak gitu. Oke, nah itu satu-satu perkenalannya. Kemudian baru ke topik nih, ke topik pembahasannya. Dari bapak-bapak bersaudara tiga ini sebenarnya siapa yang pertama kali mengawali masuk ke dunia persebean? Siapa virusnya pertama sebenarnya? Ya, ini kakak saya di sini. Coba kasih. Nah, ini pakai mic-nya aja. Aduh, kalau dibilang pertama sih bukan, Pak De ya. Maksudnya pertama di keluarga lah. Iya. Kalau pertama di Bali kan mungkin ada. Tapi Kalau di termasuk kelu- lawas di iya. Tabanan kan. Kalau di keluarga sih ya Ya. tahun 2000, kalau enggak salah ya, Ya. 2002 2002. kebetulan ada warisan apa namanya, Motor tua ya. motor tua dari ayah, bapak. Nah, itu kita manfaatkan kemarin Pak De Di restorasi tahun ya, berarti ya. restorasi Di kembali bangunan. tahun 2002 gitu Pak De. Lumayan sih. Terus yang pertama kali kena virus dari ketiga setelah Pak Man main CB, terus yang kena virus Pangah atau Pak De? Pangahnya. Pangahnya. Yang kedua terus disusul dengan adik yang Sama lain. Pak De yang paling kecil. Ini memang saya pribadi ya, saya pribadi salut karena kenapa? Karena tiga saudara selain disatukan sama ayah dan ibu yang sama, disatukan juga dengan hobi yang sama. Bahkan bukan hanya saudara, orang lain yang tidak kenal dengan hobi yang sama bisa jadi saudara kan begitu Pak De. Oke. Sekarang pertanyaannya mengacu ke Pak De Cica. Siap. Karena yang paling terngiang dari bertiga ini yang paling terngiang namanya adalah Pak D. Dari pengalaman Pak D main CB dari ya dulu sampai sekarang, itu pengalaman yang paling menarik atau paling berkesan itu di mana? Di ngebangunnya kah, atau di touringnya kah, atau didapat dulur-dulur atau semeton atau teman-teman? Kalau saya pribadi sih sebenarnya dari kakak-kakak saya sih sebenarnya. Ya. Intinya begini, dulu waktu pertama mungkin ndak sreg lah, artinya CB itu motor tua lah, Ya. artinya ndak cocok. Tapi setelah dipikir-pikir, bukan dipikir pengalaman sih, waktu pertama berangkat mungkin dulu kakaknya ndak sempat, saya yang pakai motor. Karena motornya Kakaknya yang ini ndak sempat, saya pakai motornya. baru dua aja berarti motornya dulu. Ya baru dua. Oke, belum sendiri-sendiri. Ya. Artinya kadang-kadang ada yang ndak ikut satu, bisa ada saya pakai motornya gitu. Setelah itu berkali-kali touring, sekarang keduanya ikut, ya saya yang Ngalah? Artinya Apa dibonceng? udah dibawa motornya kedua, Terus solusinya Pak De? diam di rumah Wah. tapi kepikiran gitu, karena sudah sempat jalan-jalan. Klien saya aja acang itu. Itu ya. Setelah itu ya lagi touring kedua, Heeh. ndak juga diajak, artinya ndak ikut, bisa Ndak pakai ikut, bawa ya. motor gitu lah. Iya, iya, Teman-teman juga kan bawa motor sendiri, Iya. boncengan juga malas gitu. Ya artinya udah tahu nikmatnya jalan-jalan dan lain sebagainya, itu asik gitulah nikmatnya di sana. Ya kepikiran dah mulai bangun atau apa, tapi terus terang dulu modal sama sekali ndak punya. Ya terus terang. Kemarin sempat Iya. kita cerita di balik layar ya. Jadi perjuangan Pak D gimana ngebangun motor dari yang pinjam uang dikasih pinjam sama teman. Wah. Ya berangsur-angsur lah, dikit demi sedikit, akhirnya ya bisa lah Ya, sesuai ya, dengan ya, ya. istilahnya, kalau Balinya ketemu kawitan lah sudah gitu Iya ya. iya. Biasanya kesana kemari nyari kawitan, akhirnya baru ketemu gitu. Betul. Kayak saya nih sekarang. Kayak saya ini memang dari dulu harus pernah nangkil ke kawitan. Inilah kawitan kita. Teman-teman, buat teman-teman atau semeton CB Tabanan, jangan pernah dilupakan. Itu pesan saya. Mungkin nanti kita minta juga pesan dari beliau-beliau bertiga.
Karena kita di Bali terutama ya Pak Dea, kalau menurut saya itu jangan pernah melupakan kawitan. Apapun yang terjadi, bahkan walaupun tergerus zaman ya tetap kita masih stay di situ. Oke, yang ke pertanyaan berikutnya buat Pak Ngah deh. Ya. Siap. Karena yang cerita-cerita kemarin di balik layar juga yang paling banyak ceritanya adalah Pak Ngah. Touring sejauh ini dari pertama kali nyebe sampai sekarang ini paling jauh Pak Ngah? Sampai di mana? Touring paling jauh Jogja. Jogja ya? Jogja. Aduh. Itu nempuh berapa jam? Berapa hari? Kemarin kita 5 hari. 5 hari ya? Ya. 5 hari. Lumayan sih ya. Udah otomatis berarti dulur-dulur di sana udah banyak dong Pak Man. Berapa koleksi dulur-dulur dari touring-touring? Jangan janda ya, jangan janda. Jangan koleksi janda. Banyak. Banyak ya? Ya. Bus bisa disebutin salah satunya atau mungkin nama klub CB-nya atau Ada di CB Jogja yang di Mopta. Oh, Mopta ya. Mopta. Jember. Di Jember juga. Dokter Jogja. Jogja, Jogja. Yang satu nama yang paling Pak Ngah ingat Nama dulur di atau semeton di atau teman di CB di luar. yang paling Bahkan sampai sekarang Pak Ngah ingin ketemu Ya. gitu. paling ingat sama Rasta. Oh, Rasta. Mungkin Kayak bisa gini deh. mungkin bisa Kayak disampaikan Korea. salahnya. Ya, itu buat Mas Rasta kalau ditunggu kalau mau ke Bali ya. Nah. Tapi tunggu Covid dulu deh biar. Alam sambal tuung. Siap, sambal tuung. Nah, itu dia. Oke, kita lanjut ke Pak Man. Cerita touring lagi ya. Cerita touring lagi ya Pak Man ya. Ya. Ada pernah kemarin juga sempat ngobrol-ngobrol lagi obrolan di balik layar Ya, kita tampilkan di sini yang paling berkesan atau yang paling membingungkan buat saudara yang lain ini ketika touring. Iya. Hal apa yang paling tidak pernah dilupakan Pak Man? Saat touring? Aduh, yang tuh ortoang liu Pak Dek. Terjemahannya di sini ya sebenarnya. Satu deh, Ya. jangan pilih semua. Kalau semua kita 2 hari 2 malam nih nggak selesai. Kalau yang paling berkesan ya, Siap. kalau saya touring misalnya bawa tensi rendah tuh yang paling berkesan. Itu paling berkesan sekali itu. Karena Sampai berapa? kemarin pas waktu kalau nggak salah ke Nganjuk ya, Ya. sama Tuaji juga sama saudara-saudara juga. Iya. Saya bawa tensinya cuma 80 kalau nggak salah. Saya cek sampai di rumah cuma bawa tensi 80. Yang kebetulan nih kalau touring kan biasa Ya. yang paling kecil paling belakang paling Ya, seduri ya. paling seduri. Paling Karena paling belakang cenik ya berdurinan gampang. Nggak boleh mendahului gitu Pak ya. Jadi salut juga dengan saudara-saudara saya ya di apa namanya di kalau saat touring. Saat touring ya. Dia mengingatkan saudaranya, oh dok siap jangan ngantuk. Jangan ngantuk ya. Nggak apa-apa pakai bahasa campur-campur nanti saya terjemahin di sini. Kalau pas ngantuk ada yang mengingatkan misalnya di player kah di samping. Yang paling sering dilakukan di player ya berarti. Iya, paling sering gitu. Dipepet Pak Ya. Pak berarti ceritanya gini. Ya. Kronologinya Pak Paman ngantuk, Ya, Pak De Cica datang nih. ya betul. Terus di sampingnya di player. Ya, Buset. Gimana tuh? Gimana? Bisa dibayangin lah tuh. kalau Berarti nggak salah gitu waktu caranya ya. di Pasuruan kejadian kemarin tuh Ya, kan, ya. waktu ke Nganjuk saya sampai ke pinggir sekali di Sampai lewat ya, dari marka jalan lah ya. batu kancing lah ya istilahnya ya kalau di Bali. Pas di sampingnya di player kayak apa terginjilnya itu ada. Oh, Gitu. Itu paling berkesan. paling berkesan Iya. itu ya. Walaupun bawa tensi rendah ya. Betul. Tapi balik lagi ke rumah aman. Aman. Itu sih yang paling penting. Wah, itu hal-hal seperti itu sebenarnya yang tidak bisa dihilangkan dari ingatan. Cuman ya mungkin kalau dibandingkan dengan zaman sekarang dengan zaman dulu ya agak sedikit berbeda. Kalau zaman sekarang masih bisa didokumentasikan kan. Kalau zaman dulu ya masih disimpan dalam hati gitu kan. Tapi kalau tidak diceritakan begini kan Kenangan kesannya- dalam pikiran. iya betul. Di foto atau di videoin lewat mata aja gitu. Oke, sekarang ke Pak D lagi. Ini mengacu ke kawitan saya nih. Iya. Pertanyaannya mengacu ke kawitan.
Jadi sebenarnya sebelum ada CB Klub Tabanan itu sebenarnya beberapa teman-teman yang pendahulu di CB Tabanan itu sebenarnya gabungnya di CB Dewata Pak ya. Dewata. CB Dewata benar begitu ya. Nah, itu sebentar. Mengawali sebenarnya itu kenapa ada CB Tabanan bisa diceritakan singkat Pak De? Kurang lebihnya nanti kalau misalkan ya seingat saya lah, Ya. kurang lebihnya kalau ada tidak berkenan saya mohon minta maaf dulu dari ucapan saya mungkin ya. Yang pertama-tama seperti yang telah dikatakan nyoman kutir itulah. Pak Saya Kutir. ya salut lah untuk Paman Kutir. Halo Pak Man Kutir. Siap, Paman. Terima kasih atas penjelasannya, udah ya mengenal lah. Tapi kronologinya pertama sih kita sebenarnya cuma bukan klub dulu, artinya cuma skodeman istilahnya. Skodeman kalau di Seperti Bali orang ya. Bali ya, skodeman itu. Ya, bahasa trennya sekarang komunitas Ya lah gitu komunitas lah. Gabungan Cuma dari sendiri di penghobi-penghobi gitu, di Pak. daerah Tabanan, Ya, terutama daerah Timpag dulu. Ya. Di rumah saya ini beberapa cuma saudara saya dan ada Misan, Pak Yan Lelong, ya jero mangkunya ya, yang dulu. Terus setelah itu mulailah jalan-jalan, tidak mengenal klub dulu jalan. Oh ini katanya enak, habis hari raya kita jalan-jalan. Ya. Tapi rata-rata lah CB semua sudah. Ya. Ya enak-enak. Terus akhirnya kita ngumpul lah bikin klub dulu, ngumpul. Artinya Terus bicara sepakat gitulah, sepakat bersama untuk gimana kita tidak mendirikan klub aja. ya, kenapa nggak diorganisasikan begitu modelnya. Artinya biar lebih nyambung. Dia lah. lebih nyambung. Terus akhirnya disepakati karena kita dari orang Bali biar adalah kesan Balinya. Akhirnya disepakati waktu dulu itu namanya Dewata CB. Dewata CB ada kelanjutannya Bali kah atau Dewata CB Tabanan. Dewata CB Tabanan. Karena kita dari Tabanan rata-rata. Ya. Dari Tabanan. Setelah itu Seiring berkembangnya ya banyak lah artinya teman-teman yang ingin ikut bergabung ya welcome aja lah, semua welcome. Setelah itu dari kita ya beberapa kali pertemuan dan lain sebagainya nyambung begitu kan. adalah dari Tabanan Kota Ya. juga seperti Siable sama Adi juga akhirnya terus nyambung ini akhirnya ketemulah akhirnya pertama dengan Tuaji Gusde. Yang pertama dulu Tuaji Gusde ya dialah nanya saya di jalan itu saya sampai kaget saya ditanya sama orang yang bawa mobil ini kan heran saya. Siapa saya ini kira siapa orang ini mau ngapain gitu. Saya kira di belakang yang disapa sama dia ternyata enggak ada orang di belakang saya disapa. Akhirnya enak motornya bagus. Enggak mau cuma motor tua ya. Motor tua lah. Akhirnya ngobrol-ngobrol terus nyambung nomor telepon sering lah nyambung akhirnya Tuajinya bikin dia CB. Akhirnya dengan Tuajinya juga bikin virus di sana terus semetonnya dia Gustu jadinya akhirnya Komang Kutir ya, terakhir ya di sana Komang Kutir ya bergulir dengan waktu banyaklah komunitas sudah sampai sekitar kalau enggak salah itu catatan saya masih itu yang lama itu dulu ya sekitar 35 orang itu di atas ini itu kan udah gede itu masih buku kasnya sampai sekarang. Ya benar bahkan ya. di CB Dewata kalau nggak salah Pak D itu sekarang menjabat sekretaris bendahara ya. Kalau ya nanti kronologisnya belakangan aja lah. Siap. Kembali ke sejarah dulu berarti ya. Ya intinya yang pertama itulah perkembangannya mungkin baru setelah itu barulah mungkin sekarang ketua CB Balinya sekarang Pak Dek Dwi itulah bergabung dengan temannya dulu Tuandi namanya ya Tuandi ikut sama touring kita bareng-bareng dan lain sebagainya dan sekarang setelah itu adalah mungkin niat
niat bagus dari CB Bali lah. Kita kan udah punya komunitas di Tabanan Komunitas yang sendiri. solid lah artinya. Solid. Akhirnya dari ada kemauan baik dari CB Bali dulu di bawah Pak D itu. Pak D Hanung ya. Sampai dia 3 kali ke sini nyari ke tempat kita gitu. Di tempat nongkrongnya. Iya. Bahkan tempat nongkrongnya kalau Ya nggak salah. di bengkel Pak Yantarko dulu. Oh iya iya. Sampai kita ikut jalan-jalan ke Bendungan pernah. Artinya sampai 3 kali seingat saya lah. Iya iya iya. Ya artinya dia visi dan misi lah semua Berharap kan. untuk menggabungkan Ya, itu ke kalau sudah diajak baik ya terutama juga terketuk artinya ingin gitulah. iya iya iya. Dia punya misi menggabungkan CB seluruh Seluruh Bali Bali. dengan gini. Tapi ya dimanapun almarhum sekarang, tapi saya ingat omongannya. Karena saya kan dulu terbentur istilahnya, Pak D ini nama kita masih Dewata CB. Pak D-nya maklum karena kita orang lama, artinya sudah berdiri sendiri. Iya, sudah Dari berdiri. dia artinya juga format dia gitu. Oh enggak masalah Dewata CB itu dipakai, yang penting kita nanti kalau keluar pulau baru membawa nama CB Bali. Oh ya oke lah, artinya niat baik kan Iya, sudah iya. kita terima baik Iya. gitu. Intinya gitulah. Oke. Setelah sampai besar Berjalannya waktu. ya ikut CB Bali dan lain sebagainya, akhirnya di tengah jalan bukan sih artinya menyalahkan itu, memang kalau komunitas besar suatu saat pasti ada perpecahan. Kalau dari pengalaman lah, Iya iya iya. apapun yang besar itu pasti Pasti. akhirnya jadi kecil. Kayak pohon lah, semakin Ya. tinggi ya semakin keras goncangan. Pasti ada usianya gitulah Betul, betul. intinya. Ya mungkin orang ketiga atau orang apa enggak tahu, tapi dari pentolan semua sih baik-baik saja semua. Sampai sekarang kan seperti Iya, Pak Dek iya, sini itu kan, iya. Tu Haji juga. Ya yang Dan dedengkot lah teman-teman yang gitu ya. lain. Iya. Ya artinya tetap baik gitulah. Iya, iya. Artinya intinya masa lalu lah itu, mungkin ada provokasi dan lain sebagainya, ngubah nama dan lain sebagainya. Ya artinya saya kan berpesan dulu waktu terakhir rapat di Tabanan itu. Iya. Intinya saya kalau sudah nama orang itu sudah besar itu diganti kan tidak masuk akal gitulah intinya dulu. Agak pada kurang saat gitu pada saat masih memuncak lah gitulah. Iya. Artinya kronologisnya memuncak itu masalahnya. Tapi setelah lama kelamaan ya memahami lah. Oh artinya kita sebuah organisasi besar pasti semakin besar juga tantangan. Betul. Ya akhirnya diikhlaskan. Saya pun baik-baik waktu itu keluar karena didesak CB Bali, ikut CB Bali. Tapi karena mungkin kita nama diubah, itu yang menyebabkan gitulah. Artinya secara baik-baik saya sama Komang Kutir, sama Dek Dwi dulu waktu itu. Saya secara baik-baik itu. Yang penting kita nanti biarpun kita berbeda bendera, yang penting kita tetap saling sapa dan lain sebagainya. Tetap Gitulah satu intinya. rasa. Iya. Karena kawitan kita sama. Ya, ya intinya masalah hobi itu ngapain bikin ruwet gitu Iya, aja. betul. Ya. Karena Hobi. hobi itu bikin senang Iya. sebenarnya, bukan malah Hobi bikin itu kan ruwet. bikin kita senang, ngapain nyari hobi yang lebih ruwet. Iya, betul. Ya artinya intinya pisah secara baik-baik. Ya. Dan ya tetap pakai namanya yang baru dari CB Tabanan Bali. Kita tetap di Wata CB, tapi tidak menyambung sekarang Ya, yang sekarang. ke masalah Organisasi tadi ya, struktur ya. gitulah. Setelah perjalanan itu banyaklah terjadi begini, terjadi begitu, oh ini begini. Artinya udah akhirnya sekarang ini di Wata CB itu cuma hobi jadinya. Hobi dalam artian tidak ada organisasi, tapi tetap jalan gitu. Tidak ada ketua, Oh, gitu. apapun tidak ada, semua ketua. Iuran tidak ada. Tapi kalau sudah jalan-jalan itu nomor 1 itu saya heran saya sebenarnya. Ya nikmatnya di sanalah, tidak ada tekanan dan lain sebagainya. Ya kalau tidak ada tekanan ya enak lah gitu, mau lah. Dan juga tidak mau memaksakan. Tidak ada pemaksaan lah ikut gitu. Begini, kalau ikut saya harus ikut di Wata CB. Saya enggak mau karena
kita sudah berumur ini enggak perlu nyari yang begitu kan, nyari kesenangan biar otak tenang, Ya, refresh kan refresh. gitu ya. Eksistensi, Ya. udah lah. Eksistensi kan udah bapak-bapak ini bangun dari dulu. Ya, Itu nggak perlu dibangun intinya lagi. begitulah ke depannya kita Iya, ya silaturahmi itu tetap jalan, tetap jalan. tidak ada gap antara oh ini si anu, Iya, iya, iya. yang itu dah yang diinginkan dari kita bertiga lah, karena kan satu otak tetap Ya, 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 benar. ya gitu aja sedikit. Kalau Tiang bisa menyimpulkan dari apa yang tadi sampaikan tadi, mungkin nanti bisa ditambahkan sama Pak Man sama Pak Angah. Kesimpulan dari semua itu adalah apapun bendera, apapun nama, tetapi kita di Tabanan, terutama kita di Kabupaten Tabanan itu sebenarnya tetap jadi satu. Dari manapun asalnya, karena yang menjadi acuan atau tolak ukur kita adalah hobi itu sendiri. Benar nggak Pak De? Betul, betul. Hobinya yang menjadi tolak ukuran, bukan komunitasnya. Bener nggak? Komunitas ini sebenarnya hanya untuk tempat kita ya kayak gini, tempat kita nimbrung Ya, sebenarnya. sebagai wadah lah, Ya, artinya sebagai wadah. kita tetap sama di jalan, tapi dia kan udah punya kayak apa namanya itu, kayak channel atau gimana, Tempat berteduh lah ya, gitu ya. feeling ya. enak ngobrol atau Iya, apa, iya, betul, mungkin oh saya di anu, Enak. tapi kalau di jalan ya seling sapa kan udah biasa, artinya oh ini komunitas ini dia enaknya ikut jalan-jalan sama ini. Iya. Ya Ya, inilah biarkan. sama-sama ini mungkin Ya, 3 orang aja bisa, mungkin karena dia udah seret pikirannya Ya, bertiga betul. gitu dah. Ya, ya, ya. Itu dah yang saya maksud Pak De. Artinya kemanapun kita, Ya, dimanapun kita, itu ya, kemanapun kita, dimanapun kita, intinya mungkin anggaplah ada 3 tempat. Saya nyamannya di tempat A. ya, Kan otomatis tidak boleh menjelekkan tempat B, Betul. karena belum tentu kita bisa masuk ke tempat B dengan nyaman kan gitu. Tapi rohnya ya tetap satu. Tetap. Rohnya siapa? Ya CB. Rohnya ya sama gitu. Itu sih mungkin itu kesimpulan dari apa yang Pak De sampaikan tadi, dan cukup berkesan buat saya, terutama bisa akhirnya bertemu dengan 3 dedengkot leluhur saya. Biar lebih serem gitu Pak De. Gitu ya. Mungkin ada yang ditambahkan dari Pak Man, mungkin silahkan dari cerita tadi mungkin. Ya itu kan Sedikit kurang story, lebihnya Pak ya. De. Jadi kalau ada yang kurang kan mungkin di lain waktu nanti kita tambahkan. Oke, siap. Jadi harapan kita ya, Hmm. saya terus terang saya bukan yang pertama, tapi harapan kita apapun dimanapun tetap apa namanya Mas Witra, Ya. semetonan tetap kita jaga. Kalau terus terang kalau saya apa namanya ketemu dengan teman-teman yang kita ajak dulu di Dewata CB, tetap terjalin komunikasi yang baik. Nah, kalau mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan kan Ya, sudah ya. pasti itu, Sudah pasti, ya. yang namanya juga manusia kan. Karena ingatan kita tidak begitu sebagus flash disk gitu Iya. ya, yang bisa nyimpan sedetail itu. Ya paling ingatan kita ada yang miss sedikit, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang kita ceritakan hari ini tidak ada dilebihkan, tidak ada dikurangkan, atau tidak ada miss sama sekali sebenarnya. Itu hanya ya berjalan sesuai dengan waktu gitulah, kurang lebih. Dari Pak Ngah ada kira-kira? Sudah ya, sudah cukup ya. Jadi itu sebenarnya visi dan misi saya mewakili dari CB Club Tabanan, menghadirkan Three Brothers ini sebenarnya tujuan yang paling penting adalah supaya kita di CB Tabanan ataupun di dunia persebean dimanapun tidak ada gap, tidak ada kecemburuan atau tidak ada yang, karena cerita itu sudah kadung cerita kayak legenda lah, legenda satu terus dilegendakan lagi, diceritakan lagi, ini kan jadinya berkembang, supaya tidak begitu. Apalagi kita sekarang kan termasuk anak-anak muda sudah mulai masuk ke dunia ini sebenarnya. Nah, tujuan saya yang paling utama adalah supaya tidak terjadi hal itu. Itu saja sih.
Pak Man, Ya. Pak De sama Pak Ngah. Semua Pak Dek. Nggih. Sampun Tapi ngerawain nih. sebelum kita tutup, saya ingin satu hal dari bapak-bapak bertiga, kasih wejangan buat semeton CB yang mungkin bisa dikatakan pemula, yang main CB pemula, silahkan. Apa mungkin saran ataupun dari Pak Ngah deh. Ya, mungkin kepada rekan-rekan pecinta otomotif ya, khususnya CB. motor CB. Jadi pada teman-teman semua, mari kita jalin persaudaraan bagaimana nanti ke depan kita bisa lebih baik, lebih bagus, lebih akrab, menyamau beraya, selulung sebayan cake Ya. kalau Balinya. Jadi seperti itu harapan, jangan jangan sampai ada Pertikaian yang nggak ya, perlu mungkin perpecahan gitu, lah ya. itu, perpecahan. Kalau perbedaan itu pasti Pasti ada, ada. karena berbeda itu adalah indah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Dek. Tumben Pak Mannya mantap deh kali ini. Biasanya ngejuk aja. Oke, dari Pak De. Ya, saya sedikit sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu dari Pak Dek wakili CB Tabanan News. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya. Ya, untuk- kita yang berterima kasih. Kita yang berterima kasih. Ya, artinya karena sama-sama lah Iya, sama iya. dari teman-teman juga, Tuaji juga kesini, Eka juga. Ya, sebenarnya kita gerombolan Ya, nih ke sini, cuman karena di balik Ya. layar jadi nggak Ya, kelihatan. terima kasih dari teman-teman dari CB Tabanan, juga teman-teman saya dari Dewata CB yang Ya. mungkin nanti menonton atau apa, Ya, mungkin disupport atau apa. jangan lupa di subscribe. Ya, intinya begitulah, kita saling Saling mendukung, saling saling kerjasama. support, ya. Ya, intinya jangan membuat hal-hal yang Tidak. ya tidak perlu. Karena Artinya itu hobi itu cuma kesenangan gitu. Artinya kita mencari senang, ya itulah hobi. Kalau mencari gak senang ya buat akhirnya gitu. Ya itulah sedikit ya. jangan mencari keruwetan di sini Ya. gitu ya. Selanjutnya yang terakhir dari Pak Ngah. Silakan Pak Ngah. Wejangan. Ada Oh, pas, katanya pas. langsung ngepas ya. kayak gue langsung ngepas. Oke. Nah, itu semeton obrolan singkat kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat semeton CB, terutama rekan-rekan di CB Tabanan ataupun rekan-rekan pencinta CB di seluruh Nusantara. Mudah-mudahan dari perbincangan ini ada yang bermanfaat dan bisa dipakai. Silakan. Kalau yang tidak perlu dibuang saja. Masukkan ke tong sampah. Kalau perlu dibakar. Jadi itu sekali lagi terima kasih buat, saya bilangnya Three Brothers, Dewata CB untuk waktunya hari ini dan untuk juga tempatnya. Ya, kita cuma ngeramein aja. Ya, nanti kita ulang lagi untuk karaoke-nya. Oke, siap. Sebelum kita tutup, saya ingin memberikan challenge. Challenge-nya adalah saya ngasih pertanyaan singkat, ditujukan ke masing-masing. Nanti silahkan dijawab dengan singkat. Tidak perlu alasan. Cukup dijawab saja. Siap? Siap. Untuk Pak D. Pak D pertama nih. Pak D Cica. 2 tak atau 4 tak? 4 tak. Pilihannya padahal punya 2 tak ya. Iya. Tapi lebih nyaman 4 tak. Sebagai selingan lah. Kan itu katanya Harus berwarna. berwarna, beraneka ragam. Iya, benar. Ya, artinya intinya kan kesenangan itu cuma satu, tapi kalau tidak isi selingan ya hamar. Marahi. Mantap. Pak Ngah sekarang. Pertanyaannya. ini penonton semua ketawa sebenarnya, tapi nggak berani keluar suara. Aduh. Kalau Pak Ngah, CB original atau CB kekinian? Kalau saya sih yang kekinian. Kekinian. Wah, berarti walaupun sudah
apa namanya udah ada dengkot tapi masih cita rasanya kekinian ya. Oke, siap. Berikutnya Pak Man. Ini yang paling pas pertanyaannya sebenarnya. Touring ke daerah barat atau ke daerah barat atau timur? Barat, pastilah pakai barat. Lebih milih ke barat. Karena kitab suci itu ada di Tuh kan? Oke, sebentar. Itu aja challenge terakhir kita. Sekali lagi terima kasih buat Dedengkot CB Dewata dan salam rahayu buat teman-teman di CB Dewata Club. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih akrab lagi. Bahkan bukan hanya sama Dedengkotnya tapi sama anak-anak semua juga. Iya, salam dari CB Tabanan. Yeay. Oke, sekian video kita tutup videonya dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan di like. subscribe. Iya. Dan untuk mendapatkan video-video terbaru dari kita jangan lupa klik tombol subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, terima kasih.